Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul Melek Ekologi Fritjof Capra. Fritjof Capra adalah seorang fisikawan Amerika kelahiran Austria tahun 1939. Terkenal karena karyanya di bidang teori sistem dan penerapannya pada isu-isu ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan latar belakang fisika teoritis, Capra telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana sistem kompleks itu berfungsi dan berinteraksi. Banyak buku-buku yang dibuat oleh Capra, salah satu yang fenomenal adalah The Tao of Physics, yang eksplorasi persamaan antara fisika modern dan mistisisme timur. Capra berpendapat bahwa tradisi ilmiah dan spiritual itu menawarkan wawasan berharga tentang hakikat realitas. Disipliner ilmu telah membantu menjembatani kesenjangan antara sains dan spiritualitas. Secara keseluruhan, karya Fritjof Capra ini menunjukkan kekuatan pemikiran integrasi interkoneksi keilmuan. Capra telah membantu membentuk pandangan dunia yang lebih terintegrasi, yang menekankan keterhubungan dan keberlanjutan atau sustainability. Ini suatu manifestasi melek ekologi menghadapi tantangan global. Keterbukaan akan ada mengantarkan manusia pada pemahaman keterhubungan dan ketergantungan seluruh entitas dalam jaring-jaring kehidupan. Intelijensi merupakan sikap terbuka kepada dunia, namun mandiri dalam pengorganisasian hidup. Dengan kata lain, intelijensi adalah proses keterlibatan terhadap dunia melalui pembentukan diri secara terus-menerus. Bagi Capra, hakikat intelijensi manusia itu terletak pada sifat pengada yang terbuka bagi realitas. Ini pengada ini istilahnya dari Martin Heidegger. Intelijensi manusia dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk mengetahui berbagai hal yang ada, baik secara esensial maupun eksistensial. Proses mengetahui atau memahami tersebut dilakukan secara rasional melalui observasi maupun dilakukan secara pengalaman spiritual, yakni melalui intuisi. Prinsip dasar ekodesain adalah sampah sama dengan makanan, atau limbah adalah bahan baku. Dengan demikian, contohnya limbah yang dihasilkan dari industri, itu pada akhirnya harus menjadi bahan baku atau bahan tambahan bagi industri lainnya. Ini tidak lain adalah prinsip dari biomimikri atau teknologi meniru alam. Nah, kita ketahui bahwa alam itu sempurna ya, alam yang diciptakan oleh Tuhan itu perfect gitu, ya. Dan bersifat sirkuler, ya, dan zero waste gitu, tidak ada limbah gitu. Nah, semua organisme yang hidup akan terus-menerus menghasilkan sampah, ya. Akan tetapi sampah satu spesies akan menjadi makanan bagi spesies lainnya, ya. Itulah alam gitu, perfect, ya. Contohnya adalah daun yang gugur dari sebuah pohon, ya, itu begitu mencapai tanah, itu kemudian secara alamiah akan dikonversi oleh organisme dalam tanah menjadi pupuk alami. Malah ekologi bagi dunia itu bergantung pada kesadaran ekoliterasi.
upaya menuju melek ekologi selain dengan tindakan nyata juga perlu diperkuat melalui kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan alam. Salah satu konsep yang diajukan oleh Capra adalah ekodesain. Ekodesain ini adalah upaya perancangan ulang teknologi dan institusi sosial secara mendasar untuk menjembatani celah antara rekayasa manusia dan sistem alam yang sifatnya berkelanjutan secara ekologis. Prinsip siklus atau sirkuler dalam ekodesain gagasan Capra ini sebenarnya sudah diterapkan di kompleks industri di Kalundborg ya, untuk Denmark. Simbiosis industri mengacu pada hubungan kolaboratif dan saling menguntungkan antar industri di dalam suatu kompleks industri tertentu. Di Kalundborg telah terjadi model pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan inovatif terhadap ekologi industri. Beberapa perusahaan industri di Kalundborg itu mengembangkan jaringan ya, di mana limbah dan produk samping dari suatu perusahaan atau industri ya, itu dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan tambahan bagi industri atau perusahaan lain. Di kompleks industri Kalundborg, sebagai contoh ya, sisa panas dari pembangkit listrik ya, itu bisa dimanfaatkan ya, bagi industri-industri di sekitarnya atau juga bagi rumah-rumah penduduk gitu. Kemudian abu yang dihasilkan itu digunakan sebagai bahan baku produksi semen, ya, pabrik semen yang ada di kompleks tersebut juga gitu. Juga air limbah dari satu perusahaan itu diolah kemudian digunakan untuk irigasi di pertanian setempat ya, masih di dalam area Kalundborg. Bahkan ini merupakan skema dari industri terpadu Kalundborg ya. Kita mulai dari yang tengah dulu, yang lingkaran yang ada di tengah ini, yang dari G itu Asnæs Power Station. Nah, ini pembangkit listrik nih. Nah, pembangkit listrik itu butuh banyak air ya, di mana air tersebut itu dipanaskan hingga terbentuk uap bertekanan tinggi atau steam. Nah, itu yang kemudian akan menghantam bilah-bilah turbin sehingga turbinnya berputar. Nah, kemudian turbin terhubung dengan generator, maka akan jadilah listrik. Nah, air yang dibutuhkan oleh power station ini disuplai dari, ini ada danau ya, lokasinya relatif dekat. Namun juga yang dari atas ini ada wastewater ya, dan cooling water, air limbah bersama dengan air pendingin gitu ya, yang digunakan di refinery atau kilang minyak ini. Nah, ini air tersebut terakumulasi, kemudian seperti tadi ya, kemudian digunakan, dipanaskan untuk menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, setelah proses ini ya, dari power station ini ada sisa uap ya, karena uap untuk yang menghantam turbin tersebut itu tidak semuanya, pasti ada yang terbuang ya, bersama dengan boiler water ya. Nah, dari boiler itu dimanfaatkan oleh Statoil Refinery ya, kilang minyak ini. Nah, kemudian dari kilang minyak ini panah ke kiri, ini ada sulfur ya, belerang gitu. Kita tahu bahwa
kilang minyak itu produk samping, tapi lebih tepatnya sebenarnya limbahnya itu adalah belerang. Karena BBM yang baik itu sesedikit mungkin mengandung sulfur gitu, sehingga sulfurnya itu uh, harus apa dilepas atau dihilangkan ya, dari BBM tersebut. Nah ini akumulasi dari sulfur ini kemudian dikirim ke liquid fertilizer production, eh, apa ini, industri pupuk cair gitu. Oke. Sebagai bahan tambahan atau bahan baku lah untuk mensupport bahan baku. Nah kemudian dari start oil refinery ini ada titik-titik ke kanan ya, nah gas ya. Nah, bersama dengan yang dari power station ini juga ada titik-titik hijau scrubber sludge itu menuju BPP Giprok AS Power Plant. Ini adalah pabrik apa pelapis dinding gitu ya. Ini memang sedikit juga mengandung gypsum gitu, tapi saya kira yang sudah safe gitu, artinya tidak membahayakan. Nah ini dimanfaatkan ini ya, gas dan scrubber sludge. Sludge itu semacam lendut gitu. Nah ini untuk sebagai bahan tambahan untuk pabrik pelapis dinding ini. Nah, kemudian ini mungkin dari lingkaran ini ada panah ke kanan ya, heat ya, panah warna merah ini menuju distrik heating municipality of Kalundborg ya, wastewater treatment plant. Ini uh, pengolahan limbah ya, apa namanya, center pengolahan limbah miliknya pemerintah ini, municipality of Kalundborg ya, milik Pemda setempat, Pemda Kalundborg ini. Nah kemudian yang dari wastewater treatment plant ini ya, pengolahan limbah ini akan ada limbah dalam bentuk sludge ya, semacam lendutan gitu, kayak lumpur gitu, yang kemudian ini ada AS soil remediasi gitu, remediation gitu. Ini ya intinya itu sludge yang masih mengandung beberapa zat yang membahayakan itu kemudian dinetralisir di sini. Nah, kembali dari lingkaran ini ada titik-titik hijau ya, fly ash menuju semen roads gitu. Nah ini fly ash ya, ya dalam bentuk apa namanya abu gitu yang sangat lembut gitu. Itu dipakai di pabrik semen ya. Ya. Kita tahu bahwa campuran dari semen atau bahan bakunya itu ada batu kapur, ya, tanah liat, ya, nah, pasir besi, pasir silika, dan ada aditif. Nah ini bisa fly ash-nya ini bisa untuk apa namanya tambahan atau bahan tambahan untuk bahan bakunya gitu. Nah kemudian dari lingkaran ini juga ada yang ke bawah ya, steam ya, ini menuju ke Novo Nordisk ya, Novo Zim nama perusahaannya nih, pharmaceutical, ini pabrik farmasi atau obat-obatan gitu, yang memanfaatkan buangan uap ya, uap panasnya dari power station ini. Nah kemudian dari pabrik farmasi ini yeastnya ya, yeast dalam bentuk slurry gitu, ini dikirim ke pertanian gitu ya. Dan juga ada sludge-nya itu untuk mensupport lahan pertanian gitu, dimana di lahan pertanian ini juga ada dikirim dari fish farming ya, peternakan ikan gitu,
atau organic sludge gitu. Ini ada mengandung pupuk gitu, sehingga tanah di pertanian ini subur. Ya. Bagaimana drip farming ini panasnya ya itu disuplai juga dari power station, karena mungkin di sana udaranya terlalu dingin ya, sehingga ikan-ikan membutuhkan suhu tertentu sehingga perlu panas. Panasnya itu merupakan bisa disuplai dari sisa panas dari pembangkit listrik ini. Nah, skema ini sebenarnya kan meniru alam, di mana alam itu tadi seperti penjelasan sebelumnya ya, itu zero waste gitu. Limbah yang dari alam pasti akan dimanfaatkan oleh entitas lain. Nah, entitas lain menghasilkan limbah akan dimanfaatkan oleh entitas lain, demikian seterusnya, sehingga alam itu perfect. Kreasi atau ciptaan Tuhan itu perfect gitu. Nah ini kalau dilihat Kalungborg ini masih jauh dari sempurna ya. Nah, bagaimana sebagai contoh bagaimana sisa dari pabrik pupuk ini, nah itu juga tidak ada pemanfaatannya gitu. Bagaimana juga dari BPB Giprok ya, pabrik pelapis dinding itu juga tidak. Nah, kemudian juga limbah dari pabrik semen. Tapi intinya ini suatu prototip ya, suatu contoh yang bagus ya, yang sekarang banyak diadopsi ya untuk berbagai pengembangan kompleks industri ya di beberapa negara lain. Foto ini merupakan gambaran real dari bagan yang diterangkan sebelumnya, kompleks industri Kalundborg. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan kerjasama yang sistematis dan cermat, kita dapat mengkreasikan suatu sistem yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis. Studi kasus Kalundborg ini menawarkan pembelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam wilayah atau ranah lain ya, bagi siapa saja yang berupaya untuk mencapai sustainability atau keberlanjutan ya, melalui kemitraan inovatif dalam berbagai sektor. Pendekatan ekodesain ya, sebagai manifestasi melek ekologi gagasan Fritjof Capra ini tidak hanya upaya untuk meminimalkan limbah dan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan berbagai sumber daya dan minimalisasi timbunan limbah, perusahaan-perusahaan yang ada di Kalundborg ini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus ya, mengurangi biaya operasi produksi. Keberhasilan simbiosis industri di Kalundborg ini menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana kolaborasi antar industri dapat mengarah pada pembangunan yang sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Sekian ulasan ringkas tentang melek ekologi perspektif Fritjof Capra. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.